Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiani Faria dengan NIM 2114020017. Pada video kali ini akan menjelaskan materi Qawaid al-Asasiyah yang diampu oleh Ustazah Meleza Budiarti. Yang pertama yaitu akan menjelaskan tentang isim, fi'al, dan huruf. Pertama, isim. Isim dalam bahasa Arab sama dengan pengertiannya kata benda dalam bahasa Indonesia. Menurut Jami'ud Durus Al-Arabiyah, isim adalah sesuatu yang menunjukkan atas makna itu sendiri yang tidak terkait dengan waktu. Secara umum, isim dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama isim mu'rab. Isim yang terjadi perubahan harkat akhirnya karena perbedaan amil yang memasukinya. Yang kedua, isim mabni, yaitu isim yang tidak terjadi perubahan harkat akhirnya. Tanda-tanda isim yang pertama yaitu bertemu dengan huruf jar. Yang kedua, bertanwin. Yang ketiga, al-ta'rif atau alif lam. Yang keempat, dimasuki huruf nida. Selanjutnya yaitu fi'al. Fi'al adalah kata yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan zaman atau waktu. Menurut Jami'ud Durus, dapat disimpulkan bahwa fi'il ialah kata kerja yang disertai dengan waktu, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, dan perintah. Fi'il dapat dilihat dari segi zamannya, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, fi'il madi, yaitu kata yang menunjukkan suatu kejadian telah lampau atau telah usai. Yang kedua, fi'il mudhari', yaitu kata yang menunjukkan suatu kejadian yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Yang ketiga, fi'il amar, yaitu kata yang menunjukkan kata perintah dari suatu perbuatan. Selanjutnya yaitu huruf. Huruf terbagi menjadi 3 bagian, yaitu huruf yang khusus pada kata isim, seperti huruf jar, huruf yang khusus pada kata fi'il, seperti huruf nasab dan jazm, dan huruf yang bersekutu antara kata isim dan fi'il, seperti huruf ataf dan istifham. Huruf ialah lafaz yang tidak disertai dengan tanda isim dan tanda fi'il. Artinya, di dalam huruf tersebut tidak terdapat tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Makanya disebut dengan huruf. Baik, pada materi isim, fi'il, huruf ini saya akan memberikan contoh, yaitu yabi'u at-tajir al-manju fis-suq. Yang pertama, yabi'u itu adalah fi'il mudhari'. Dan yang kedua, at-tajiru itu adalah isim. Kenapa isim? Karena di situ diawali oleh alif lam. Dan yang ketiga, al-manju, yaitu isim juga karena diawali oleh alif lam. Dan yang keempat, fi huruf karena dia itu tidak termasuk pada kategori isim dan fi'il. Dia tidak memiliki tanda-tanda isim dan fi'il. Fi ini termasuk ke dalam huruf jar. Dan yang ketiga, as-suqi ini tuh adalah isim juga. Materi selanjutnya yaitu tarkib isnadi dan tarkib wasfi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu tarkib atau murakkab. Murakkab adalah suatu perkataan yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih yang mempunyai faidah, baik faedahnya secara sempurna seperti kesuksesan itu pada kejujuran, atau faedahnya yang belum sempurna seperti cahaya matahari, sifat kemanusiaan. Yang pertama yaitu tarkib isnadi, adalah susunan kata yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Musnad kata yang didudukan sebagai menjelaskan, sedangkan musnad ilaih adalah kata yang kedudukannya dijelaskan. Tarkib isnadi itu berbentuk jumlah, baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Contohnya pada video ini saya beri contoh al-hilmu zainun. Hilmu adalah musnad ilaih dan zainun adalah musnad. Musnad disebut juga sebagai mahkum bih dan musnad ilaih disebut juga sebagai mahkum alaih. Selanjutnya tarkib wasfi.
Tarkib wasfi adalah rangkaian kata yang terdiri dari sifah wal mausuf. Contohnya seperti yang saya jabarkan itu, akramtu at-tilmidha al-mujtahida. Di sana at-tilmidha sebagai mausuf dan al-mujtahida sebagai sifah. Ketentuan tarkib wasfi yang pertama disebut juga sebagai na'at man'ut, yang artinya harus sesuai antara sifah dengan mausuf. Jika sifah nakirah, maka mausuf nakirah pula. Tapi di contoh itu saya berikan contoh, yaitu ma'rifah at-tilmidha, maka as-sifahnya itu juga pakai alif lam juga ma'rifah juga. Jika dia alif lam, maka alif lam juga sifah dan mausufnya. Jika sifahnya tanwin, maka tanwin pula. Begitu seterusnya. Harus sesuai antara sifah dan mausuf atau na'at dan man'utnya. Selanjutnya yaitu tarkib idhofi dan tarkib adadi. Tarkib idhofi adalah tarkib atau susunan dari kata yang menyandar dan tempat sandarannya. Maksudnya susunan dari mudhof dan mudhof ilaih. Tarkib idhofi ini memiliki keterkaitan makna atau satu makna antara mudhof dan mudhof ilaih. Yang kedua, mudhof tidak boleh bertanwin ataupun beralif lam. Yang ketiga, mudhof ilaih berharkat kasrah. Contohnya seperti yang saya jabarkan, yaitu sholatus subhi. Sholat di situ sebagai mudhof dan as-subh sebagai mudhof ilaih. Seperti yang telah dijelaskan tadi, mudhof tidak boleh bertanwin, maka yang sholat itu tidak bertanwin, dan mudhof ilaih tidak berharkat kasrah. As-subhi berharkat kasrah. Selanjutnya yaitu tarkib adadi. Tarkib adadi adalah susunan kalimat yang mengandung makna kata yang menunjukkan bilangan dua angka yang diantaranya keduanya adalah huruf ataf muqaddar. Mengikuti para ulama Basrah, hukumnya dimabnikan fathah seperti khamsata asyara. Murakkab adadi terdapat pada hitungan 11, ahada asyara sampai 19, tis'ata asyara, dan hitungan ke-11 hadiyah asyara sampai hitungan ke-19, tasi'ah asyara. Untuk hitungan 20, isyruna sampai 99 tidak termasuk kepada murakkab atau tarkib adadi karena huruf atafnya disebutkan dalam pelafazan, maka lafal itu termasuk dalam lafal murakkab atafi. Contohnya yaitu ahada asyara, tis'ata asyara, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu alamatur raf'i. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu i'rab. I'rab adalah perubahan harkat pada akhir kata karena pengaruh atau kemasukan amil, seperti isim, fi'al, huruf, penyebab perubahannya. Maksudnya adalah i'rab itu mengubah syakal tiap-tiap akhir kalimat disesuaikan dengan fungsi amil yang dimasukinya, baik perubahan itu tampak jelas lafaznya atau hanya secara diperkirakan saja keberadaannya. Yang pertama yaitu tanda rafa atau alamatur raf'i. Menurut kitab Jami' ad-Durus al-Arabiyah, tanda rafa adalah i'rab rafa mempunyai 4 tanda, yaitu dhammah, waw, alif, dan nun. Yang pertama yaitu tanda dhammah. Dhammah menjadi tanda rafa bagi 4 tempat yaitu isim mufrad pada jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'al mudhari'. Contohnya seperti yang dilihatkan, jaa at-tullabu fil madrasati. Di sana terdapat kata at-tullabu yang berbaris dhammah. Itulah termasuk contoh alamatur raf'i yang berbaris dhammah. Selanjutnya yaitu waw. Waw menjadi alamat bagi i'rab rafa pada 2 tempat. Yang pertama jamak muadzakkar salim dan yang kedua asmaul khamsah.
Contohnya seperti yang dilihatkan, ulaika humul muflihun. Itu tuh di kata al-muflihun itu tuh terdapat waw. Waw di sana adalah yang termasuk alamatul raf'i. Tanda selanjutnya yaitu alif. Terdapat pada tempat musanna. Contohnya pada kalimat Fatimatu wa Aisyatu talibatani jadidatani. Pada kata talibatani itu tuh terdapat alif yang menjadi alamatur raf'i atau tanda-tanda rafa'nya. Yang keempat yaitu nun. Nun ini terdapat pada tempat af'alul khamsah, seperti pada contoh antuma tadhabani ilal madrasati sabahan. Nah, pada kata tadhabani terdapat nun yang bergaris bawah. Itu tuh termasuk kepada alamatul raf'i. Selanjutnya yaitu alamatun nasbi atau tanda-tanda nasab. Nasab memiliki 5 tanda yaitu fathah, alif, ya, kasrah, dan hazaf nun. Tanda pertama yaitu fathah. Fathah sebagai tanda i'rab nasab ini memiliki 3 tempat yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'al mudhari'. Seperti pada contoh araftu bakron. Pada kata bakron terdapat huruf ro yang berharkat kasroh. Nah, harkat tersebutlah yang dinamakan alamatun nasbi. Yang selanjutnya yaitu alif. Alif menjadi alamat bagi i'rab nasab berada pada isim yang 5 atau asmaul khamsah. Contohnya pada kata ra'aitu abaka. Nah, pada kata abaka itu tuh terdapat huruf alif, yang mana huruf alif tersebut adalah alamatun nasbi. Selanjutnya yaitu kasrah. Kasrah menjadi alamat i'rab nasab hanya terdapat pada bentuk jamak muannas salim saja. Contohnya pada kalimat araftu al-muallimati. Pada kata al-muallimati itu terdapat baris kasroh, yang mana baris kasroh itu adalah alamatun nasbi. Yang selanjutnya yaitu ya. Adapun ya menjadi i'rab nasab pada isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Contohnya kalimat ra'aitu az-zaidaini. Pada kata az-zaidaini itu terdapat ya. Ya di sana menjadi alamatun nasbinya. Selanjutnya yaitu hazaf nun atau menghilangkan nun. Adapun membuang nun menjadi salah satu ciri i'rab nasab, yaitu pada kata af'alul khamsah. Contohnya pada kalimat taf'aluna, dihilangkan nunnya itu maka dimasuki oleh huruf nasab yaitu lan taf'alu. Jadi sebelumnya itu tuh dihilangkan. Adapun huruf-huruf nasab yaitu an, lan, idan, kai, lam, fa, hatta, wa, au. Materi selanjutnya yaitu alamatul jar. I'rab kafat atau alamat jar mempunyai 3 alamat, yaitu yang pertama kasroh, ya, dan fathah. Tiap-tiap tanda kafat seperti kasroh, ya, dan fathah memiliki bagiannya secara sendiri-sendiri. Yang pertama berharkat kasroh. Pada harkat kasroh bertempat pada isim mufrad munsharif dan jamak taksir munsharif serta jamak muannas salim. Contohnya pada kalimat nazartu ilan nujumi. Nah, kata an-nujumi itu tuh berbaris kasroh. Nah, baris kasroh itulah yang dinamakan dengan alamatul jar. Selanjutnya ya. Huruf ya dalam i'rab jar berada di 3 tempat. Yang pertama asmaul khamsah, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Yang kedua
isim tasniyah atau musanna, yang ketiga jamak mudzakkar salim. Contohnya pada kalimat atadhabu ila akhika. Pada kata akhika terdapat ya, yang ya itu tuh dijadikan sebagai alamatul jar. Yang selanjutnya yaitu fathah. Fathah menjadi tanda bagi khafat jar pada isim-isim yang tidak menerima tanwin atau isim ghairu munsharif. Contohnya pada kalimat marartu bifatimata. Nah, pada kata fatimata itu tuh ada harkat fathah pada ta, yang mana di sana termasuk alamatul jar. Selanjutnya yaitu huruf jar. Apa saja huruf jar? Yaitu menurut buku Nahwu Wadih, huruf jar yaitu min, ila, an, ala, fi, ba, dan lam. Itulah yang termasuk huruf jar pada buku Nahwu Wadih. Selanjutnya alamatul jazmi atau i'rab jazam. Terdapat 3 tanda jazam, yaitu sukun. Contohnya seperti lam yadrib. Nah, kata yang dimasuki huruf jazam itu yaitu kata fi'il mudhari yang akhirnya itu tuh dikasih tanda sukun. Seperti contoh tadi lam yadrib, kata ba itu diberi tanda sukun menandakan bahwa dia itu termasuk i'rab jazam. Yang kedua hazaf akhir atau dihilangkan huruf akhir. Contohnya seperti yad'u menjadi lam yad'u. Jika dimasuki huruf jazam, maka huruf akhirnya itu dihilangkan. Itu yang awalnya yad'u dimasuki huruf jazam lam, maka menjadi lam yad'u. Selanjutnya hazaf nun. Hazaf nun atau membuang nun akhir atau membuang nun. Contohnya pada kata takhrujani, terus pas dimasuki huruf jazam lam, maka menjadi takhruja. Takhruja di sana tuh sudah termasuk alamatul jazam atau i'rab jazam. Amil jazam tuh yaitu diantaranya lam, walamma, wa alam, wa alamma, wa lam, al amar, wa du'ai, wala, wa fihi, walidah, wa in wa ma, wa man, wa mahuma, wa idma, wa ai, wa mata, wa aina, wa ayyan, wa anni, wa haituma, wa kaifaha, wa idza fi sya'ri khasib. Nah, itulah yang termasuk amil jazam. Materi selanjutnya yaitu al-jumlah al-ismiyah. Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat yang didahului oleh isim yang terdiri dari mubtada dan khabar. Nah, pada contoh yang telah saya buat yaitu al-maktabatu kabiratun. Al-maktabatu itu posisinya sebagai mubtada dan kabiratun posisinya sebagai khabar. Perlu diketahui juga, isim yang dapat berposisi sebagai mubtada pada umumnya adalah isim-isim ma'rifah, dan sebagian kecil ada yang terdiri dari isim nakirah. Selain itu, mubtada kadang terdiri dari isim majrur dengan huruf jar zaidah atau tambahan dan masdar muawwal. Dan pada khabar itu dibagi menjadi 3. Bisa khabar mufrad, khabar jumlah, dan khabar syibhul jumlah. Pada contoh yang saya berikan tadi, itu tuh termasuk khabar mufrad. Selanjutnya yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah setiap kalimat yang didahului oleh fi'il dan terdiri dari susunan kata fi'il dan fa'il. Contohnya pada kalimat yaskutu as-salju. Nah, pada kata yaskutu itu diposisikan sebagai fi'il, as-salju diposisikan sebagai fa'il.
Fi'il atau kata kerja yang digunakan dalam jumlah fi'liyah harus sesuai dengan fa'ilnya atau subjeknya. Jika fa'ilnya isim mudzakkar, kata benda yang menerangkan kepada laki-laki, maka fi'ilnya dari kategori tersebut pula. Harus harus laki-laki pula. Contohnya tadi yang telah saya jelaskan, yaskutu as-salju. Nah, yaskutu itu termasuk mudzakkar, as-salju itu juga mudzakkar. Jadi ketika fi'ilnya itu tuh ketika fa'ilnya mudzakkar, maka fi'il sebelumnya itu harus ditandai dengan mudzakkar juga, yaskutu. Yang pada kata yaskutu itu terdapat dhamir munsharif yang tidak kelihatan, yaitu dhamir huwa. Di sana dijelaskan bahwa yaskutu itu ia itu mewakili huwa, maka asalju itu juga harus huwa, asalju huwa, maka yaskutunya itu harus sesuai juga dengan fa'ilnya. Artinya kesesuaian mudzakkar atau muannas antara fa'il dan fi'il dan fa'il. Begitupun sebaliknya, jika fa'ilnya itu muannas, maka fi'il sebelumnya harus diberikan tanda muannas juga. Seperti pada contoh hadarat al-ustadzatu ilal madrasati. Hadarat itu ditandakan dengan tak sukun, itu hadarat itu termasuk ke dalam muannas. Al-ustadzatu itu jelas muannas. Maka jika al-ustadzatu muannas, maka fi'il sebelumnya juga harus muannas. Materi selanjutnya yaitu fa'il wa naibul fa'il. Fa'il adalah isim marfu' yang disebutkan terlebih dahulu fi'ilnya, dan fa'il terbagi menjadi dua bagian, yaitu fa'il yang zahir dan fa'il yang mudmar atau tersembunyi. Maksudnya fa'il ialah isim marfu' yang disebutkan sesudahnya fi'ilnya. Contohnya pada kalimat daraba zaidun bakran. Nah, kata zaidun itu adalah fa'il. Fa'il di sana itu termasuk kepada isim alam, yaitu nama orang. Yang selanjutnya yaitu naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim marfu' yang tidak disebutkan fa'ilnya. Apabila fa'ilnya fi'il madi, maka dhammahkanlah huruf awalnya dan huruf sebelum akhirnya dikasrohkan. Apabila fi'ilnya fi'il mudhari', maka dhammahkanlah huruf awalnya dan huruf sebelum akhirnya difathahkan. Contohnya pada kata yudrabu bakrun. Nah, kata yudrabu itu adalah naibul fa'il. Ada dua keadaan kapan suatu fa'il itu dihapuskan dan menggantikan dengan naibul fa'il. Yang pertama, keadaannya yaitu ketika terdapat fi'il madi majhul. Dan yang kedua keadaannya yaitu ketika terdapat fi'il mudhari' majhul. Materi selanjutnya yaitu mubtada dan khabar. Materi mubtada dan khabar ini bersangkutan dengan jumlah ismiyah tadi, yang mana mubtada ketentuannya yaitu mubtada khabar harus dibaca rafa. Contohnya yaitu al-maktabatu kabiratun. Nah, kata al-maktabatu dan kabiratun itu tuh harus dibaca rafa, antara mubtada dan khabar harus rafa. Yang kedua, mubtada harus berupa isim ma'rifah. Nah, yang kata pertama mubtada ini harus berupa isim ma'rifah. Contohnya seperti al-maktabatu itu tuh kan alif lam. Alif lam itulah yang menandakan kata tersebut termasuk ke dalam isim ma'rifah. Dan yang ketiga, mubtada khabar harus sama jenis dan bilangannya. Contohnya yang itu tadi, al-maktabatu kabiratun. Nah, karena dia itu mufrad, al-maktabatu mufrad, kata kabiratun juga harus mufrad. Dan kalau misalnya al-maktabatu muannas, kata kabiratun juga harus muannas. Begitupun sebaliknya, jika kata mubtada'nya itu mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar. Intinya antara mubtada dan khabar itu harus sesuai. Jika muannas sama-sama muannas, jika muzakkar sama-sama muzakkar, jika mufrad sama-sama mufrad, jika jamak sama-sama jamak. Intinya antara mubtada dan khabar harus sesuai.
Materi selanjutnya yaitu kana wa akhwatuha, yaitu kana dan saudara-saudaranya. Kana wa akhwatuha yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar, yang mana berfungsi merafa'kan mubtada karena serupa dengan fa'il. Mubtada itu dinamakan sebagai isim dan menasabkan khabar karena serupa dengan maf'ul, dan khabar itu dinamakan sebagai khabar. Contohnya pada yang saya beri contoh tadi, Muhammadun karimun. Nah, ketika dimasukkan isim kana menjadi Muhammadun kariman, maka di sana jelas disebutkan menasabkan khabar. Tanda nasab di sana yaitu tanda fathah kariman. Huruf-huruf kana diantaranya kana, amsa, asbaha, adha, tolla, bata, doro, laisa, mazala, ma infakka, ma fatia, ma bariha. Nah, itulah yang termasuk huruf kana. Jika huruf kana itu dimasuki ke dalam jumlah tadi, maka itu fungsinya tarfa'ul isma wa tansibul khabar, maka merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Materi selanjutnya yaitu kada wa akhwatuha. Fi'il muqarabah, raja dan syuru dikategorikan sebagai saudaranya kada atau kada wa akhwatuha. Fi'il-fi'ilnya yaitu diantaranya untuk fi'il muqarabah yang bermakna hampir atau nyaris, yaitu kada, kariba, au syaka. Untuk fi'il roja yang bermakna harapan, yaitu asa, hara, ikhlau, laqo. Dan untuk fi'il syuruk yang bermakna mulai, yaitu syara'a, ansya'a, akhadha, tafiqa, ja'ala, hab. Contohnya pada af'al muqarabah yaitu qaraba as-subhu an yanbalija. Selanjutnya contoh pada af'alur raja, haro al-ghaibu an yahdura. Selanjutnya pada af'alul syuru', habbati at-turu tugharridu. Nah, ketentuan kada wa akhwatuha itu yang pertama, fi'il muqarabah, raja dan syuru' dikategorikan sebagai saudaranya kada. Yang kedua, fi'il ini merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Khabarnya selalu jumlah fi'liyah dan fi'ilnya yaitu fi'il mudhari'. Materi selanjutnya yaitu khabar inna wa akhwatuha. Inna adalah kalimat atau huruf apabila masuk ke dalam jumlah ismiyah yang memiliki peran dalam menasabkan mubtada dan merafa'kan kabar. Saudara-saudara inna diantaranya inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, dan la. Contohnya pada video ini yaitu innal islama dinus salam. Nah, di sini disebutkan perannya dalam peran inna tuh menasabkan mubtada. Mubtada situ islama. Islama tuh diberi tanda nasab yaitu tandanya fathah dan merafa'kan kabar. Kabar di sana dinu. Dinu itu rafa dengan diberi tanda dhammah. Sekian pembahasan materi qawaid al-asasiyah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dahulu saya mohon maaf kepada penonton dan juga terutama kepada dosen pengampu Ustazah Miliza Budiarti jika mungkin terdapat banyak kesalahan dan juga kekeliruan dalam menjelaskan materi ini, karena saya juga dalam proses belajar dan masih dalam kedudukan sebagai pelajar, jadi saya mohon maaf dan mohon bimbingannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.